sama-sama belajar akan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini berjudul Orang Muda yang Mau Melayani. Kita bisa melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Inilah yang dituliskan Raja Salomo. Oleh karena ilham yang diberikan Tuhan kepadanya, ia menuliskan kepada kita, khususnya kepada orang-orang muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Mengapa sampai perkataan ini disampaikan kepada kita, khususnya kepada orang-orang muda? Karena ketika kita masih muda, kita masih memiliki banyak waktu, bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi bisa saja ada orang-orang muda yang justru mengatakan, saya masih muda, saya ingin melakukan banyak hal yang menyenangkan. Tetapi kesenangan-kesenangan yang dia ikuti bukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan agar orang-orang muda takut akan Tuhan, sehingga masa muda kita dapat kita gunakan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bisa saja ada orang muda yang mengatakan, hidup saya masih panjang, hidup saya masih lama. Tetapi saudara-saudaraku, yang namanya kehidupan di dunia ini, kehidupan saya dan saudara, kita tidak tahu akan berakhir kapan. Sebagai orang-orang muda, kita perlu ingat akan firman Tuhan ini, di mana Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang muda untuk takut akan Dia. Kata takut di sini bukan berarti kita takut seperti orang yang takut terhadap hal-hal yang mengerikan. Kata takut di sini tidak bisa kita definisikan seperti itu. Tetapi kita bisa samakan ketika seseorang ataupun seorang mahasiswa berkuliah. Dia berusaha sebaik-baiknya untuk menempuh pendidikannya. Tiba-tiba dalam perjalanan pendidikannya, ada teman-temannya yang mengajak dia, ayo kita bolos dari kelas. Kita pergi saja ke tempat-tempat di mana kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sebagai mahasiswa
yang takut akan orang tuanya, pasti dia memilih untuk tidak mengikuti teman-temannya ini. Karena takut di sini kita bisa artikan oleh karena dia mengasihi orang tuanya. Ia takut mengecewakan orang tuanya. Ia takut membuat segala usaha yang dilakukan oleh orang tuanya itu menjadi sia-sia. Bagaimana orang tua sudah bekerja keras untuk membiayai dia berkuliah. Sama halnya dengan takut akan Tuhan di sini. Kita takut akan Tuhan oleh karena kita takut mengecewakan Dia. Kita takut akan Tuhan oleh karena kita takut mendukakan hati Tuhan. Bahkan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan menjadikan kehidupan kita untuk mengikuti segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengkhotbah adalah buku yang dituliskan oleh Raja Salomo. Kita tahu di dalam kehidupan Raja Salomo, dia adalah raja yang dikenal memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Bagaimana seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, hikmat yang ada pada Salomo adalah pemberian Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan berikan bagi Salomo ini, dia gunakan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di usianya yang masih muda, sebagai seorang raja, Salomo memimpin bangsa Israel begitu hebatnya. Sehingga kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo ini dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh banyak bangsa, oleh karena hikmat yang sudah ia peroleh dari Tuhan. Bahkan dikatakan seorang ratu yang masih belum percaya dengan kabar yang ia dengarkan dari orang lain mengenai Salomo, yaitu ratu dari negeri Seba. Oleh karena dia masih meragukan hikmat tentang Raja Salomo yang tersiar bagi banyak bangsa, ia memilih untuk datang langsung bertemu dengan Raja Salomo. Dan dia melihat ternyata apa yang ia dengar selama ini adalah benar. Ia melihat kerajaan Salomo yang begitu megah, bahkan hikmatnya yang begitu luar biasa, membuat ratu ini terkagum-kagum. Sehingga ratu ini menyampaikan suatu pujian bagi Raja Saul. Bukan hanya memuji Raja Salomo. Ya. Jadi yang saya maksud adalah Raja Salomo. Ratu ini bukan hanya sekedar memuji Raja Salomo, tetapi dia memuji Tuhan yang disembah oleh Raja Salomo. Lihat saudara-saudaraku, pada masa mudanya Salomo melakukan hal yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak gunakan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang membuat nama Tuhan menjadi rusak. Sebagai umat Tuhan, dia melakukan pekerjaan
yang luar biasa oleh karena hikmat karunia yang sudah Tuhan berikan bagi Salomo. Bagaimana dengan saudara, kita sebagai orang-orang muda? Apakah karunia yang Tuhan berikan sudah kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan? Apakah kita sudah gunakan segala talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk pekerjaan Tuhan? Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Raja Salomo. Di masa mudanya banyak hal yang dia lakukan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Di sini kita bisa memperhatikan. Kembali kita bersama-sama melihat pengkhotbah pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di bagian ayat yang pertama kita diingatkan untuk takut akan Tuhan. Pada masa muda hendaknya kita takut akan Tuhan. Karena akan tiba waktunya keadaan fisik kita akan semakin lemah. Saudara bisa lihat pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 18. Di sini dijelaskan keadaan manusia yang tadinya masih muda dalam keadaan yang baik. Dengan bertambahnya usia, keadaan fisik dari manusia itu akan kembali lemah. Sehingga pada akhirnya kembali menjadi tanah. Inilah yang perlu kita renungkan bersama di dalam kehidupan ini. Semakin bertambah umur kita, semakin lemah keadaan fisik kita. Semakin tua kita, semakin sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan waktu kita tersisa hanya sedikit untuk pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya penting bagi kita, hendaknya pada masa muda ini, kita bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Kita dapat melakukan sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena inilah yang Tuhan inginkan, khususnya ada pada diri orang-orang muda. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita dapat melihat kehidupan dari Raja Salomo. Dia mewartakan, mempertahankan, bahkan mempromosikan apa yang ia yakini. Sehingga Tuhan yang ia sembah itu dimuliakan juga oleh bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal akan Tuhan yang disembah oleh Raja Salomo. Apakah kehidupan kita sudah mewartakan, mempertahankan, bahkan mempromosikan kebenaran Tuhan? Sehingga Tuhan yang kita sembah itu dimuliakan, dikenal oleh banyak orang. Kapan lagi saudara-saudaraku? Kehidupan kita hanya sementara di dunia ini. Apakah kita mau menjadikan kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau malah masa muda kita justru kita gunakan untuk hal-hal yang merusak nama baik Allah, bahkan merusak diri kita sendiri. Banyak orang-orang muda yang berpikir
mumpung saya masih muda, saya ingin bersenang-senang dengan apa yang disediakan oleh dunia ini. Ya. Pergi ke diskotik, pergi ke kumpulan yang senang mabuk-mabukan. Bahkan yang lebih parah lagi, mencari jati diri yang bukan membuat nama Tuhan semakin baik, tetapi justru mencari jati diri yang merusak nama baik Allah. Karena seperti yang bisa kita lihat di berita-berita surat kabar memberikan keterangan. Anak SMA tawuran dengan anak SMA ini. SMK tawuran dengan anak-anak SMK. Kita bisa lihat saudara, seakan-akan ini adalah perbuatan yang luar biasa bagi orang-orang muda. Bahkan ada yang merasa, keren sekali. Tetapi sebenarnya hal ini sudah menjadikan dia orang yang membuang waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi bagi saudara sebagai orang-orang muda yang mengaku bahwa diri saudara adalah seorang pengikut Yesus. Seseorang yang menyembah Tuhan, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jika kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka seharusnya kita mau memilih menjadikan kehidupan kita, talenta yang kita miliki untuk mewartakan, mempertahankan, bahkan mempromosikan Tuhan yang kita sembah dengan setiap kebenaran yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Kita terapkan itu di dalam kehidupan kita. Mewartakan itu saudara-saudaraku bisa saja melalui tulisan maupun lisan. Jika kita merasa memiliki karunia menulis, bisa saja kita menulis buku. Buku yang berisi dengan hal-hal yang dapat menuntun banyak orang untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Jika saudara memiliki kemampuan untuk berbicara, saudara bisa mengajak rekan-rekan orang muda untuk melayani di dalam masyarakat. Bisa saja mungkin saudara pergi ke lapas, rumah tahanan, di mana saudara dan teman-teman saudara di sana bisa bersama-sama mengadakan ibadah, kemudian membagikan firman Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kita temukan dari Tuhan, itu tidak cukup hanya diwartakan. Itu tidak cukup hanya dibagikan, tetapi kita pertahankan. Jangan sampai tidak kita pertahankan, sehingga nama Tuhan yang tadinya dikenal, malah terlupakan. Bahkan nama Tuhan telah menjadi rusak. Sehingga ini mendatangkan duka, kesedihan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang juga terjadi di dalam kehidupan Raja Salomo. Dia sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan dari apa yang telah ia lakukan.
Ia membangun kerajaannya begitu megah. Ia membangun bait suci rumah Allah begitu megah. Tetapi pada masa tuanya malah Salomo jatuh, saudara-saudaraku. Ini bisa kita lihat tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Lihat saudara-saudaraku. Ya. Raja Salomo tidak mempertahankan apa yang sudah ia wartakan, ia bagikan melalui kehidupannya. Pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan, untuk tetap berpaut kepada Tuhan tidak ia pertahankan. Ia jatuh pada penyembahan berhala. Oleh karena memiliki istri-istri yang begitu banyak, istri-istri yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Kerajaan yang dipimpin oleh Salomo menjadi pecah. Terpecah belah, saudara-saudaraku. Oleh karena dia tidak mempertahankan apa yang telah ia lakukan, yang telah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi puji Tuhan, meskipun Raja Salomo sempat jatuh, oleh karena dia sudah berpaut kepada Tuhan sejak masa mudanya, maka yang namanya karakter tabiat itu, saudara, sudah melekat. Ya. Ia telah jauh daripada Tuhan, tetapi oleh karena karakter tabiat yang takut akan Tuhan itu sudah terbentuk sejak muda, ia tidak bisa mengelak, menyangkal tabiatnya yang sudah terbentuk di dalam Tuhan. Sehingga ia kembali kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Itulah sebabnya tulisan-tulisan Salomo bisa kita lihat hingga saat ini. Yaitu buku Amsal. Begitu juga dengan buku Pengkhotbah. Ini adalah hasil karya tulisan Raja Salomo, di mana ia digunakan oleh Tuhan. Tuhan mengilhamkan baginya perkara-perkara yang luar biasa, nasihat-nasihat yang luar biasa, yang menuntun banyak orang untuk bisa dekat kepada Tuhan. Ia mempromosikan Allah Tuhan yang dia sembah itu melalui kemampuannya. Ia menuliskan buku-buku ini agar kita dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya bagi orang-orang muda, betapa penting bagi kita untuk menggunakan kehidupan kita. Mumpung kita masih muda, kita bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa mewartakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, saudara, kita tetap mempertahankan apa yang sudah kita bagikan untuk kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan yang sudah dikenal itu tidak didukakan, tidak menjadi berduka oleh karena sikap kehidupan kita yang tidak bertahan di dalam kebenarannya. Ketika kita sudah tetap bertahan di dalam Tuhan, maka jangan lupa promosikan Allah Tuhan yang kita sembah dengan berbagai cara
yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan itu akan tetap masyhur di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya orang-orang muda. Marilah kita jadikan kehidupan kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa mewartakan Tuhan yang kita sembah itu. Kita tetap bisa bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan mempromosikan Dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga nama Tuhan itu akan tetap dimasyurkan di dalam kehidupan banyak orang. Pada saat ini, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga,